Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Haji Buna dan pada kali ini kita akan belajar mengenai FIT App Inventor. Apa sih itu? Jadi itu sebuah kayak aplikasi di mana digunakan untuk membuat suatu aplikasi mobile, handphone, smartphone teman-teman secara mudah dan praktis teman-teman. Jadi khusus buat anak-anak SMP seperti teman-teman yang mana nantinya kita akan belajar selama beberapa kali pertemuan, bahkan mungkin sampai 48 kali pertemuan, dan dimulai dari ini kita coba untuk pelajari dengan sesama. Jadi di sini kita nanti belajar sedikit demi sedikit aja dulu, kemudian nanti lambat laun kita tahu secara detail gitu. Nah, kalau kita tahu belajar mengenai App Inventor, kita harus tahu dulu aplikasinya seperti apa sih kayak gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke appinventor.mit.edu. Nah, di sini ini website resminya kayak gitu. Kemudian biasanya emang kayak gimana aplikasinya dibuat. Nah, di App Inventor tuh sebenarnya ada galeri ya, nanti mungkin kita bisa setiap aplikasi yang kita buat, kita bisa masukkan ke galeri kita juga. Nah, di sini. Jadi ini kumpulan-kumpulan dari aplikasi yang dibuat. Jadi ini semuanya seluruh orang. Kalau ini belum ada, jadi ini saya belum join apa-apa, jadi ini keseluruhan. Ini orang-orang, semua orang yang dia mempublish aplikasinya di galeri, kemudian di sini. Jadi banyak beberapa yang mungkin kita bisa contoh. Kemudian kayak gimana aplikasinya App Inventor itu kayak gini. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, dari kayak drag and drop aja teman-teman, enak, menarik. Dan kita bisa buat aplikasi yang menarik juga di situ. Aplikasi Android teman-teman, bahkan mungkin bisa iOS kalau nggak salah. Jadi teman-teman nanti kita pelajari di sini dan coba kita telah satu-satu kayak gitu. Kemudian teman-teman kebutuhan yang dibutuhin adalah kita harus perlu email untuk mendaftarkannya, untuk join. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman udah buka, langsung nanti kita create app. Kemudian nanti masuk untuk sign in. Sign in-nya pakai akun yang sama dengan ruang guru teman-teman. Saya sarankan untuk itu. Di sini saya pakai ini. Nah, kita tunggu aja tuh teman-teman. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Ini yang pernah saya buat ya. Jadi ini bisa agak ditunggu dikit. Nah, kemudian kita balik. Nah, awalnya kayak gini. Jadi ini kumpulan yang udah saya pernah buat. Kalau kita coba new project, itu langsung ke sini. Project name-nya apa? Kayak gitu. Misal first application, first app. Toolkitnya apa? Default aja. Kemudian theme-nya default juga. Ini kayak screen background-nya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, kemudian langsung masuk ke sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tampilan dari project yang kita buat. Di sini first app, kemudian di sini ada screen. Ya, teman-teman kalau kita telah satu-satu, kita lihat satu-satu ya teman-teman. Di sini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4.
Yang satu ini, yang kiri ini, yang kumpulan ini namanya palet. Palet. Palet panel, teman-teman. Palet panel. Jadi di sini terdiri dari beberapa komponen-komponen yang ada yang kita butuhin untuk bisa dimasukkan ke view panel. View panel ini adalah tampilan untuk kita bisa melihat aplikasi yang kita buat, tampilan view-nya yang terlihat kayak gitu. Kemudian di sini ada komponen palet. Panel kayak gitu. Jadi di sini kumpulan dari komponen-komponen apa aja yang masuk ke yang ada di project kita, yang sekarang ada di project kita kayak gitu. Kemudian yang terakhir di kanan ini itu properties panel. Jadi untuk mengkustomisasi atau mengatur dari komponen yang ada. Misalnya apa sih? Nah, kita coba ya. Di sini kita coba label. Label kita pilih, kemudian kita tinggal drag aja. Drag and drop. Drag maksudnya digeser, drop dilepas kayak gitu. Nah, text for label. Kemudian di komponen panel ini langsung muncul namanya label 1 kayak gitu, teman-teman. Biasanya dalam suatu aplikasi itu pasti memiliki beberapa banyak komponen. Ada label, ada button, ada kemudian text box, yang mana itu mungkin bisa jadi lebih dari satu kayak gitu, teman-teman. Nah, ini untuk apa maksudnya? Arahnya kemana? Arahnya ke penamaan label, teman-teman. Penamaan dari komponen. Jadi saya sarankan kalau ketika membuat suatu komponen, kalau kita udah memilih komponen kemudian masuk ke view panel ini, kan di komponen panel ini teman-teman, ini kan label 1. Ini pastikan teman-teman namai, teman-teman ya. Dinamai atau di rename supaya label ini fungsinya untuk apa gitu. Label title misal. Nah, jadi setiap komponen pastikan untuk menamainya dengan fungsinya masing-masing. Jadi pertama kalau saya biasanya buat kayak rumusnya, formulanya itu nama komponennya apa, baru underscore atau garis bawah, baru fungsinya apa kayak gitu. Misalnya label berarti nanti di sini LB itu untuk label. Garis bawah, kemudian title. Ini berarti fungsinya untuk title, judul kayak gitu. Kemudian, misal ada text box di sini, di bawahnya sini. Nah, text box ini untuk apa? Berarti di sini misal TB. Kemudian di sini nama, name kayak gitu. Jadi pastikan itu komponennya apa dulu, baru nanti fungsinya kayak gitu, teman-teman. Jadi ini dalam penamaan komponen, pastikan teman-teman pelajari ini supaya nantinya tidak kebingungan. Oh, saya mau ke label ke-6. Label 6 ini apa ya? Mana ini tempatnya, komponennya? Supaya nanti teman-teman nggak salah. Pun nantinya teman-teman sebenarnya ini kan didesain ya, didesain. Ada yang namanya screen untuk blocks. Kalau kita lihat, ini designer, kemudian ada di blocks. Nah di sini, ini untuk proses logikanya di sini nantinya. Pun sama juga drag and drop juga. Tapi kita masuk ke designer dulu. Nah ketika kita udah ketika kita udah menamai suatu komponen, kemudian pastikan ini kan masih tulisan text for label 1. Nah, properti ini digunakan untuk mengkustomisasi, teman-teman. Nah, ini teksnya ini kita bisa kasih apa? Kita bisa ganti title atau judul kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa buat. Kemudian font size-nya ada. Jadi font size-nya bisa digedein. Kemudian
teks alignmentnya ini rata kiri, kanan, tengah itu bisa juga. Nah, kalau rata tengah biasanya karena width-nya itu tidak penuh ya. Jadi otomatis itu maksudnya menyesuaikan dengan banyaknya katanya. Tapi kalau di fill parent itu kan langsung full width-nya kayak gitu. Nah, itu baru bisa ke tengah center ini. Text color itu juga bisa diganti, mau pakai light, orange ataupun red sesuai dengan kebutuhan kayak gitu teman-teman. Jadi banyak yang bisa kita coba kayak gitu. Jadi teman-teman kita bisa kembali untuk mengingat di mana di sini adalah palette panel, view panel, kemudian di sini ada komponen panel sama properties panel kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa ini adalah screen untuk desainer kayak gitu. Kemudian kalau udah, coba ini saya tambah aja ya. TB name ini nama itu maksudnya kayak kalau teksnya belum ada tulisannya atau kita belum menulis di text boxnya itu ada hintnya kayak gitu. Kemudian biasanya ada button. Nah, button ini pun juga sama, dinamainya BTN submit misal kayak gitu. Kemudian di sini bisa tulis submit gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Oh, ini tesnya gimana sih? Ini contoh sederhananya dulu aja. Kemudian kalau desainnya udah, baru masuk ke blocks teman-teman. Nah, di blocks ini kalau kita lihat di sini ada sisi kiri ini. Jadi ini adalah komponen-komponen atau blok kode yang dibutuhin untuk membuat suatu aplikasi, logika aplikasinya. Di sini ada control, logic, math, matrix, kemudian text, list, dictionary, color, variable dan lain sebagainya. Nah, di sini ada screen 1. Screen 1 itu ada di sini, teman-teman. Ya ini. Nah, kan kita kalau buat suatu aplikasi tidak mungkin kan kalau hanya satu screen aja. Bisa jadi bisa lebih dari satu screen, 2 screen atau mungkin banyak screen kayak gitu. Nah, untuk menambahkannya itu tinggal ini aja, plus add screen itu aja. Itu untuk menambahkan screennya. Screen 1 screen 2 kayak gitu. Nah, nanti langsung tergenerate. Kalau pindahnya langsung nanti pilih ke screen 1 atau screen 2. Gitu. Nah, masuk kembali ke blok kodenya. Di tab ini ada screen 1. Nah, kemudian ada komponen-komponen yang udah kita buat, teman-teman. Kalau kita klik LB1 mempunyai blok kode juga yang dibutuhin. Kemudian di sini ada TB name, button submit kayak gitu. Jadi semuanya bisa ada kayak gitu, teman-teman. Oke ya, jelas. Ini saya tambahkan untuk label lagi. Rencananya saya cuman buat nama yang ada di text box, kemudian kita submit, kemudian di bawahnya nanti muncul apa yang kita inputkan tadi gitu. Itu ya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan untuk membuat blok kode biasanya itu adalah suatu trigger dari suatu aplikasi yang akan digunakan. Misalnya
Kalau kita lihat di desain ini, yang menjadi trigger agar suatu aplikasi itu bisa berjalan atau berproses itu ada di button ini teman-teman, BTN Submit ini. Karena kalau kita diemin aja berarti ya nggak ngapa-ngapain. Kalau ada triggernya, ada pemicunya, yaitu bisa menggunakan button ini teman-teman. Makanya biasanya blok kodenya itu langsung pada BTN Submit ini. Jadi langsung ketika when BTN Submit ini diklik, apa yang dilakukan, do apa, melakukan apa, kayak gitu. Nah, barulah kita di sini langsung mengambil data yang ada atau membuat blok kode sesuai dengan komponen yang kita buat. Misalnya di sini ada banyak, ada in color, ada height, ada font size. Nah, biasanya yang kita perlukan di sini adalah set ini. Set tb name text apa kayak gitu. Bukan, sorry. Ya sih, betul ini. Set tb name, jadi kita ngeset textbox name-nya yang berupa teks. Nanti isinya apa? Isinya itu ini. Ada yang nanyain? Biasa sih, ya soal kis. Oh sorry, bukan. Gini. Jadi kita mengambil suatu data yang ada di TB name ini, textbox name, yang akan kita masukkan ke LB name. Jadi apapun yang kita ketik di textbox name itu, nanti kalau kita submit langsung akan menampilkan masuk ke label name-nya ini, kayak gitu. Jadi mengambil dari data TB name. Nah, kita harus coba untuk masuk ke LB name. Set label name text ini, baru ngambil data di ini TB name text ini, maksudnya gitu. Jadi set LB name yang berupa teks, nah di mana nantinya berisi TB name yang berupa teks gitu. LB sama TB beda ya. LB itu label, TB itu text box gitu. Nah, muncullah seperti ini. Ini contoh sederhana banget dalam suatu aplikasi yang dibuat. Kemudian biasanya kita bisa mencoba untuk mempublish ataupun coba untuk testing kan, menguji aplikasi kita itu udah jalan atau belum. Biasanya itu ada di connect ini teman-teman, connecting. Bisa pakai AI companion, emulator jika ada di perangkat PC-nya atau laptopnya ada emulator Android, bisa pakai itu, atau USB. USB ini biasanya kalau kita HP ini, kita hubungkan kabel USB-nya ke laptop ataupun PC, kemudian nanti pastikan terhubung satu sama lain, baru kita bisa pilih USB ini. Kemudian ada AI companion-nya, ini apa? Biasanya AI companion ini, jadi ada kayak di app inventor itu kita bisa mengkoneksikan dengan AI companion ini. Jadi misalnya syaratnya apa? Biasanya HP smartphone ini harus menginstal aplikasi namanya AI Companion. Di Play Store, teman-teman langsung search aja AI Companion. Nah, nanti langsung muncul MIT AI2 Companion. Itu bisa diinstal di HP. Kemudian nanti isinya apa? Isinya berupa kayak masuk untuk scan atau memasukkan
kode ini teman-teman, kode yang ada di webnya ini. Baru kita masukkan, kemudian langsung di submit, nanti langsung terkoneksi antara MIT App Inventor sama di HP. Jadi kita langsung bisa lihat tuh tampilan yang kita buat gitu teman-teman. Oke ya. Kemudian oke, kita udah buat. Kemudian publishnya gimana? Mempublishnya itu biasanya kita masuk ke build ini teman-teman, membangun. Nah, berupa APK ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ini apa ya, biasanya teman-teman kalau ada kesulitan di koneksi AI company-nya atau USB-nya atau emulatornya, bisa membuild aplikasinya itu dengan menggunakan menjadi APK ini teman-teman. Ini iOS pun juga ada, tapi saya nggak ada device untuk iOS, jadi iPhone, jadi nggak bisa saya coba. Yang APK ini atau AAB ini bisa dipakai. Kalau saya biasanya coba APK, kemudian kita download APK-nya, masukkan ke HP, kemudian kita install. Itu membuild APK-nya. Kemudian kalau untuk mempublish ke galeri, itu ada di sini. Oke ya teman-teman, materi tentang perkenalan dari App Inventor kayak gitu. Kemudian kalau untuk mempublish, itu biasanya masuk ke kebalik dulu. Terus app kita centang. Nah di sini ada publish teman-teman. Publish to galeri kalau kita lihat. Lalu kita klik. Need register. Karena apa? Saya belum join. Nah, you're not logged. Biasanya kadang nggak masuk kayak gitu. Centang, publish. You need to set up your gallery account. Gini. Ke galeri dulu dah. Ke galeri. Nah, di sini kita coba untuk masukin aja. Oke, masuk. Log as Ajiguna. Belum ada ya? Belum pernah saya buat. Sebenarnya udah, cuman kayaknya di App Inventor yang lain. Oke, galeri udah ada ya. Nah, baru nanti kita publish. Nah, nanti langsung nama aplikasinya apa, kemudian deskripsinya apa, kredit itu yang buat aplikasinya siapa, kita Ajiguna, mau info apa, kemudian choose email file apa, itu nanti kita bisa pilih. Jadi icon-icon apa aja yang dibutuhin kayak gitu. Itu ya teman-teman. Seperti itu untuk pengenalan App Inventor. Jadi teman-teman bisa coba kulik dan coba terus eksplorasi teman-teman ya. Apa yang ingin dicoba, kemudian kita nanti akan belajar per minggunya tiap bab mengenai ini dan itu. Jadi banyak banget yang kita pelajari, dan saya harap teman-teman bisa terus semangat dan istiqomah. Jadi terus-terusan ikut datang di kelas ini kayak gitu teman-teman. Kemudian misalnya kalau ada kesulitan, Kak saya bingung nih, menu ini ada di mana, ataupun saya masuknya kayak gimana, sign-nya kayak gimana, login-nya kayak gimana, itu nanti bisa ditanyakan, kemudian mungkin nanti bisa didampingi oleh guru pendampingnya kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa saling menanyakan. Jadi kalau ada kendala itu ditanyakan teman-teman, supaya nantinya teman-teman bisa
saling terkoneksi sama kita. Jadi apa yang saya kasih tahu atau saya ajar ke teman-teman, teman-teman bisa menyimak dan juga bisa memahaminya. Kayak gitu. Oke ya. Jadi ini adalah materi awal yang mana teman-teman bisa jadikan suatu acuan dan nanti kita bisa terus-menerus belajar lebih detail lagi dan bisa enjoy lah dalam kelas ini. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan untuk guru pendamping mohon bantuannya sehingga nantinya ke depannya teman-teman bisa terselesaikan ataupun juga saling satu frekuensi dalam pemahaman materinya. Kayak gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Nanti kita lanjut pada sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.